Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun teman-teman jurisi yang berada, teman-teman dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, kembali lagi di acara serial Edukasi Hukum Juris Polis Institute. Pada siang hari ini, kita akan mengangkat tema terkait dengan pengertian dasar hukum administrasi negara yang akan dipaparkan langsung oleh saya, Nur Khalifah SH selaku Direktur Administrasi Juris Polis Institute. Baik teman-teman, istilah hukum administrasi negara sendiri berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan Bestuurrecht dan administratif recht. Namun dalam penerjemahannya terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli. Administratif sendiri di kalangan ahli itu ada yang menerjemahkan tata usaha, ada juga tata usaha pemerintah, ada tata pemerintahan, tata usaha negara, dan administrasi. Nah, terkait dengan Bestur, itu semua ahli sepakat yang artinya mereka terjemahkan pemerintahan. Nah, penerjemahan yang beragam tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum administrasi negara sendiri. Seperti ada yang mengatakan hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum tata usaha negara Indonesia, hukum administrasi negara Indonesia, dan hukum administrasi tanpa atribut negara. Nah, penggunaan istilah hukum administrasi negara atau biasa kita sering sebut HAN dalam di bidang kajian hukum ini akhirnya lebih banyak diminati dibandingkan istilah-istilah lainnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kecenderungan untuk menggunakan istilah HAN ini juga tampak pada pertemuan pengasuh mata kuliah di Cibubulan tanggal 26 sampai 28 Maret 1973. Hal ini sebagaimana hasil sebuah penelitian lapangan bahwa responden yang memilih menggunakan istilah hukum administrasi negara itu paling banyak, 50%, yang menggunakan istilah hukum tata usaha negara ini 32,90%, hukum tata pemerintahan 9,21%, dan sisanya 3,90% ini memakai istilah-istilah lain. Lalu apa sih kelebihan istilah hukum administrasi negara atau biasa kita sering sebut HAN itu? Nah, istilah HAN ini memiliki kelebihan dari istilah-istilah lainnya. Karena dalam istilah administrasi negara tercakup tata usaha negara. Nah, selain itu, secara teknis administrasi, negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tata usaha sendiri, tata usaha negara itu hanya sekedar sebagian saja dari administrasi. Nah, kelebihan lainnya itu dalam kata administrasi negara ini tersimpul di dalamnya tata usaha negara. Hukum administrasi negara itu lebih luas dari hukum tata usaha negara. Karena tata usaha negara merupakan bagian dari administrasi negara. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang istilah hukum administrasi negara, terus kelebihan hukum administrasi negara. Sekarang kita lanjut ke pengertian administrasi negara. Kata administrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu administrare, yang berarti to manage. Nah, derivasinya antara lain menjadi administratio, yang berarti besturing, pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, administrasi itu usaha dan peran yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Yang kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. Yang ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, kegiatan kantor dan tata usaha. Dari pengertian tersebut, dari keempat itu yang paling sering digunakan yaitu yang ketiga tadi. Nah, definisi administrasi negara yang diajukan oleh para ilmuwan itu yang pertama itu ada administrasi negara dalam manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya
guna mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Yang kedua, administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Yang ketiga, administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat, atau alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintahan melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan. Yang keempat, administrasi negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman. Yang terakhir, administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan. Nah, lanjut ke pengertian hukum administrasi negara. Tadi kan terkait dengan administrasi negara. Sekarang lanjut ke hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan dari hukum publik yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Bisa juga hukum administrasi negara menurut keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi HAN ini tuh berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Bisa juga hukum administrasi negara berkenaan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dalam hubungannya dengan masyarakat. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan aturan administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan. Nah, hukum administrasi negara juga bisa diartikan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Nah, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain yang diatur oleh hukum tata negara, yaitu hukum negara dalam arti sempit, ataupun hukum privat dan sebagainya. Nah, dari berbagai arti hukum administrasi negara tadi bisa kita ambil kesimpulan. Pengertian hukum administrasi negara itu terkandung pada dua aspek. Yang pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat perlengkapan negara melakukan tugasnya. Yang kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya. Nah, adapun ruang lingkup hukum administrasi negara itu para ahli berpendapat dalam menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang mana yang pertama itu faktor hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada suatu tangan atau lembaga saja. Yang ketiga, hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral. Nah, faktor yang tadi saya sebutkan juga ini itu tuh merupakan faktor ini pula yang mengakibatkan yang pada akhirnya hukum administrasi negara ini itu tidak dapat dikodifikasikan. Nah, inti pokok ruang lingkup hukum administrasi negara yang pertama itu norma administrasi negara itu hak dan kewajiban dan perilaku. Terus instrumen administrasi negara apa sih? Instrumennya itu ada instrumen dasar dan instrumen pendukung, kepegawaian dan keuangan. Nah, jaminan hukum administrasi negara dalam ruang lingkup HAN itu yaitu pengawasan dan perlindungan hukum.
Nah, tadi kan saya sempat menyinggung kodifikasi tuh kan, yang apa faktor yang menyebabkan yang pada akhirnya itu tidak dapat dikodifikasikan. Nah, ada dua alasan yang menjadi kendala dalam melakukan kodifikasi hukum administrasi negara. Selain faktor, nah ini juga ada alasannya nih. Kenapa sih hukum administrasi negara ini sulit atau tidak dapat dilakukan pengkodifikasian? Yang pertama itu perubahan peraturan-peraturan hukum administrasi negara terjadi dengan cepat dan mendadak. Sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja. Yang kedua, adanya banyak pihak yang berwenang dalam pembuatan peraturan-peraturan hukum administrasi negara, seperti DPR, DPRD, Presiden, dan lain-lain. Next ke klasifikasi hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara ini terbagi ke dalam kedua kategori. Yang pertama, hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara otonom. Hukum administrasi negara heteronom itu yang bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang. Dan hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Sedangkan hukum administrasi negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara. Next. Nah, atau juga bisa disebut hukum administrasi negara, hukum administrasi negara umum, dan hukum administrasi negara khusus. Yang pertama, hukum administrasi negara umum itu berkenaan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi, atau peraturan-peraturan dan prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, dalam arti tidak terikat pada bidang tertentu. Jadi meluas, itu kalau administrasi negara umum. Nah, kalau administrasi negara khusus, hukum administrasi negara khusus adalah peraturan-peraturan berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, seperti peraturan tentang tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan, dan sebagainya. Jadi kalau khusus ini mengacu ke bidang-bidang tertentu. Nah, next kita ke sumber hukum administrasi negara. Sumber hukumnya itu ada sumber hukum formil sama sumber hukum material. Untuk sumber hukum formilnya itu hukum administrasi negara, yang pertama itu peraturan perundang-undangan, yang kedua praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat doktrin. Nah, adapun sumber hukum material itu ada sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian terkait dengan pengertian dasar hukum administrasi negara. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di next serial edukasi hukum berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.